Masyarakat. Saya tingkat 2 dari kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sebagai bahasa penghubung antar suku dan pedagang yang telah digunakan sejak ratusan tahun lalu di Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu kuno dapat kita temukan di prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi yang ditemukan di Palembang. Bahasa Melayu dipakai secara luas karena memiliki struktur yang sederhana, fleksibel, dan mudah dipahami, bahkan oleh suku-suku yang sudah memiliki bahasa daerah masing-masing. Ketika Belanda menjajah Indonesia, bahasa Belanda menjadi bahasa resmi pemerintah. Namun, bahasa Melayu tetap hidup di kalangan masyarakat, terutama dalam perdagangan, pendidikan, media cetak, bahkan agama. Tonggak paling utama dalam bahasa kita yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana seluruh pemuda di penjuru Nusantara berkumpul dan menggelarkan Sumpah Pemuda, yang salah satu isinya, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu bahasa Melayu kemudian diangkat menjadi bahasa Indonesia, di mana itu adalah salah satu keputusan yang sangat bijaksana. Mengapa demikian? Karena bahasa Melayu memiliki bahasa yang fleksibel dan tidak mewakili satu suku tertentu. Dan yang paling penting, bahasa Melayu sudah sangat dikenal di seluruh Nusantara. Nah, selama perjalanannya, bahasa Indonesia memiliki banyak perubahan, mulai dari beberapa kata, ejaan, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yaitu ejaan Van Oppoydissen. Ejaan ini dibuat oleh orang Belanda yang bernama Charles Van Oppoydissen. Ciri khasnya itu seperti penggunaan huruf OE untuk bunyi kayak goroe, guru. Lalu penggunaan huruf DJ untuk bunyi J, seperti jalan, jalan. Nah, lalu ejaan selanjutnya itu ejaan Republik atau ejaan Selandia. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengganti ejaan Van Oppoydissen menjadi ejaan baru. Nah, selanjutnya ejaan yang disempurnakan atau yang biasa dikenal dengan EYD. Nah, inilah tonggak penting modernisasi dalam bahasa Indonesia, di mana kesepakatan ini disepakati bersama pemerintah Indonesia dan Malaysia. Lalu yang selanjutnya itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. EYD kemudian diperbarui menjadi PUEBI yang digunakan sampai sekarang. Nah, perubahan ini menekankan penggunaan tanda baca yang benar dan konsisten. Selanjutnya, perkembangan bahasa di era digital. Perkembangan bahasa di era digital, di internet dan media sosial, bahasa Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Terutama bahasa Indonesia sudah ada gabungan dari bahasa Inggris seperti selfie, update, streaming, dan lain-lain. Bahasa Indonesia di dunia internasional. Bahasa Indonesia semakin dikenal luas oleh seluruh dunia. Bahkan di universitas luar negeri seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika, Australia membuka program studi bahasa Indonesia. UNESCO sendiri mencatat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang penutur jumlahnya terbanyak di dunia. Nah, itulah tadi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri adalah hasil perjuangan yang panjang. Ia bukan hanya alat komunikasi, tetapi sebagai simbol pemersatu bangsa. Kita sebagai penulis bangsa harus dengan bangga dan menggunakan bahasa Indonesia yang